Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Femanurung. Saya dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S25013. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, saya ingin menjelaskan tentang praktikum ketiga saya, yang dimana tentang bagian latihan, yang dimana saya diperintahkan membuka Jupyter Notebook dan membuat shell code baru dan mengisi perintah-perintah yang perintah-perintah yang diperintahkan. Nah, jadi ini tentang prasmanan di area kantin di Institut Teknologi Delft. Nah, mungkin saya akan menjelaskannya, tapi saya menjelaskannya agar lebih jelas melalui Jupyter Notebook saja supaya lebih jelas. Jadi kita buka terminal dan kita ketikkan Jupyter Notebook. Nah, oke. Di sini ada beberapa bagian. Oke, yang pertama itu pada bagian import library. Nah, jadi pada bagian import library ini, bagian ini sebenarnya itu tahap persiapan sebelum simulasi dijalankan. Jadi di sini kita mengimpor berbagai library yang dibutuhkan agar sistem bisa berjalan dengan baik. Library utama yang dipakai pada sistem ini yaitu SimPy. Karena program ini berbasis discrete event simulation. SimPy memungkinkan kita untuk membuat sistem antrian yang berjalan berdasarkan event. Misalnya mahasiswa datang, menunggu lalu dilayani. Selain itu, ada random NumPy untuk menghasilkan angka acak seperti waktu kedatangan dan waktu pelayanan deadline data time yang dipakai suatu waktu simulasi bisa dikonversi menjadi jam nyata. Misalnya mulai pukul 8 Pandas digunakan untuk mengelola data hasil simulasi menjadi tabel, sedangkan Matplotlib digunakan untuk membuat grafis visualisasi yang intinya bagian ini memastikan semua alat yang diperlukan untuk menjalankan simulasi yang sudah tersedia. Nah, pada bagian yang kedua ini, bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan parameter simulasi. Di sini kita menentukan jumlah mahasiswa, jumlah staf, kelompok, dan pelayanan lain tertentu. Waktu layanan ini minimum dan maksimum, serta rata-rata waktu antar kedatangan mahasiswa. Dengan menggunakan data class, semua parameter ini disusun rapi dalam suatu tempat sehingga mudah diubah jika ingin mencoba skenario yang berbeda. Misalnya kalau ingin melihat apa saja yang terjadi jika mahasiswa bertambah menjadi 750 atau staf bertambah jadi 3 kelompok, kita cukup mengganti nilai di bagian ini saja tanpa mengubah keseluruhan code. Jadi secara sederhana, bagian konfigurasi ini itu membuat simulasi tanpa fleksibel dan mudah dianalisis dalam berbagai kondisi. Nah, pada bagian yang ketiga ini, pada code bagian yang ketiga ini inti dari seluruh program, karena disinilah sistem kantin benar-benar disimulasikan oleh code ini. Model ini menggambarkan situasi di kantin Persmanan Ideal, di mana mahasiswa datang secara bertahap, masuk ke kantin menunggu sampai ada staf yang kosong, lalu dilayani kedatangan mahasiswa yang dibuat acak menggunakan distribusi eksponensial agar menyerupai kondisi nyata. Waktu pelayanan juga dibuat secara acak 1-3 menit untuk menggambarkan variasi kecepatan pelayanan. Nah, selama simulasi berjalan, sistem mencatat berbagai informasi penting seperti waktu datang, waktu mulai dilayani, waktu selesai, lama menunggu, serta kelompok staf yang melayani semua data ini. Kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Jadi bisa dibilang bagian ini berfungsi untuk meniru sistem nyata dan membentuk model komputer sehingga kita bisa mengukur performanya tanpa harus melakukan percobaan langsung pada lapangan. Nah, sekarang pada bagian keempat yaitu visualisasi dan analisis. Nah, jadi pada bagian ini dijalankan bagian ini setelah simulasi dijalankan, bagian ini bertugas untuk mengelola dan menyampaikan atau menampilkan hasilnya
data yang sudah dikumpulkan. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu dianalisis untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu, waktu pelayanan, jam selesai terakhir, serta tingkat utilisasi staff. Selain itu, kita juga dibuat untuk membuat grafik seperti distribusi waktu, distribusi waktu tunggu, timeline kedatangan dan penyelesaian distribusi mahasiswa per jam, dan perbandingan waktu layanan tiap kelompok. Jadi tujuan dari visualisasi ini yaitu agar hasil simulasi dapat mudah dipahami dengan cara melihat grafik. Kita bisa langsung melihat apa yang apakah antrian terlalu panjang atau terlalu pendek, apakah staf terlalu sibuk atau tidak, apakah sistem sudah cukup optimal. Jadi bagian ini bagian itu membantu kita untuk menarik kesimpulan data yang sudah dihasilkan oleh model. Nah, sekarang pada bagian yang kelima, yaitu menjalankan simulasi atau skenario utama pada bagian ini. Jadi pada bagian ini itu kita benar-benar simulasi ini benar-benar dijalankan dengan parameter awal. Misalnya 500 mahasiswa, 2 kelompok dan 2 staf per kelompok. Jadi program ini kemudian menampilkan hasil statistik lengkap serta grafik visualisasi yang baik. Bagian ini menunjukkan bagaimana sistem bekerja dalam kondisi normal atau kondisi dasar. Hasilnya bisa digunakan sebagai acuan sebelum melakukan perubahan skenario. Nah, berikut hasil simulasi pada yang telah kita lakukan. Nah, berikut di sini ada distribusi waktu tunggu mahasiswa, timeline kedatangan dan penyelesaian, distribusi penyelesaian per jam, waktu layanan per kelompok staff. Nah, jadi di sini hasil-hasil yang setelah kita kerjakan tadi. Nah, lalu pada bagian ke-6, 7, 8, dan 9 ini, nah, keempat bagian ini, yaitu ini menunjukkan bagaimana sistem bereaksi ketika kondisi diubah. Misalnya, jumlah mahasiswa ini ditambah menjadi 750 atau jumlah staf ditambah atau jumlah kelompok ditambah. Dengan membandingkan setiap hasil skenario, kita bisa melihat dampaknya terhadap waktu tunggu dan utilisasi staf. Jadi ini istilahnya analisis sensitivitas ini penting karena membantu kita memahami variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kerjasama sistem. Jadi sini kita istilahnya bisa menentukan solusi yang paling efektif, apakah lebih baik menambah staf, menambah kelompok, atau membatasi jumlah mahasiswa yang datang secara bersamaan. Nah, jadi mungkin untuk penjelasan pada bagian latihan sampai situ mungkin kita sekarang akan menjalankannya. Nah, yaitu dengan cara Streamlit, karena kita pakai Python Streamlit, run app.py. Jadi seperti yang kita lihat berikut simulasi permasalahan kantin detail setelah kita jalankan menggunakan Streamlit. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan data modul yang diminta. Jumlah mahasiswa 500, jumlah kelompok staf 2, staf per kelompok 2. Nah, parameter waktu layanan juga sudah sesuai. Jam mulainya itu mulai dari jam 8. Nah, menit mulainya itu tidak diketahui ya, karena jam itu dimulai dari jam 8 pas. Nah, jadi kita jalankan simulasinya. Nah, berikut gambar visual hasil dari hasil simulasi prasmanan kantin ideal. Waktu tunggu rata-rata itu
62,91 menit. Waktu selesai terakhir 12.18, pukul 12.18. Total staff itu seperti tadi 4 orang. Rata-rata utilisasi itu 99,5%. Nah, berikut visual hasilnya. Nah, ini berikut rata-rata hasil simulasinya. Nah, jadi cukup mungkin sampai sekian penjelasan tentang video saya. Mungkin masih banyak kekurangan pada penjelasan saya, tapi mungkin kedepannya akan lebih saya perbaiki kembali. Sekian dari saya, terima kasih.